Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai artikel yang telah dibuat sebelum itu. Sehingga saya membuka presentasi dengan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas artikel yang telah dibuat dengan judul Analisis Prediksi Kebangkrutan dengan Metode Altman S. Accent Score, Smijewski, Springgate, Grover, dan One Sample T-Test pada PT Bali Towerindo Sentra Tbk dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Next. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama, ada Niluh Ayu Sri Dianawati dengan akiranim 1119. Yang kedua, saya sendiri, yaitu Niluh Putu Trisnayanti dengan akiranim 1123. Yang ketiga, yaitu Putu Sila Andriani dengan akiranim 1138. Yang keempat, yaitu Alia Dewi Rucanda dengan akiranim 1145. Dan yang terakhir, yaitu Amanda Beta Ardelia Putri dengan akiranim 1148. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai artikel. Untuk itu, bagi rekan yang bertugas, saya persilahkan. Baik, untuk pendahuluan, PT Bali Towerindo Sentra Tbk adalah perusahaan infrastruktur menara telekomunikasi yang menawarkan layanan transmisi terintegrasi melalui kabel serat optik dan transmisi nirkabel. Mereka memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan inovasi pada produk sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan. Saat ini, perusahaan tengah mengalami era digitalisasi. Mereka bekerja sama dengan operator terkemuka di Indonesia dan memperluas bisnis mereka dengan layanan internet dan televisi berbayar. Namun, ada tanda-tanda penurunan kinerja keuangan perusahaan, Return on Asset atau ROA, dan Return on Equity mengalami penurunan. ROA sendiri menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset, sementara Return on Equity mengukur tingkat pengembalian investasi bagi pemegang saham. Penurunan ini menunjukkan perusahaan mengalami masalah dalam mengelola aset dan menghasilkan laba yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah PT Bali Towerindo Sentra Tbk menghadapi kebangkrutan menggunakan model Altman Z-Score, Zmijewski, Grope, dan Springgate. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model yang paling akurat dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini juga penting untuk memahami kondisi keuangan PT Bali Towerindo Sentra Tbk dan memberikan wawasan tentang potensi kebangkrutan perusahaan tersebut. Adapun metode yang kami gunakan ada yang pertama Altman Z-Score, yang kedua ada Zmijewski, yang ketiga ada Springgate, yang keempat ada Grover, yang terakhir ada One Sample Test. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan yang bertugas. Bagi yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai metode yang pertama, yakni Altman Z Double Accent Score. Nah, jadi menurut
IDN Borla tahun 2021, model Z-score ini merupakan model prediksi kebangkrutan yang ditemukan oleh Edward I. Altman pada tahun 1968. Nah, jadi ada 3 nih teman-teman dari perubahan-perubahan yang telah dilakukan pada model Altman ini. Nah, yang pertama itu ada model Altman Z-score. Yang pertama itu tahun 1968. Nah, di sini digunakan untuk model statistik diskriminan atau sudah terlalu lama, tidak bisa digunakan pada perusahaan non-public dan terdiri dari working capital, retained earning, EBIT, MV of equity. Jadi dia termasuk masih dalam market value atau nilai pasar. Nah, kemudian yang kedua itu ada model Altman Z-Accent Score, yang mana ini adalah revisi yang dari sebelumnya. Jadi revisinya itu di tahun 1983, yang mana digunakan untuk perusahaan non-public, sudah bisa di perusahaan non-public, yang terdiri dari hampir sama working capital, retained earning, EBIT, namun di sini bedanya adalah book value, tidak menggunakan nilai pasar lagi, melainkan menggunakan nilai buku. Nah, kemudian yang terakhir itu ada model Altman Z Double Accent Score, yaitu modifikasi pada tahun 1984, yang mana ini bisa digunakan pada perusahaan non-public ataupun tertutup gitu. Nah, perusahaan lainnya juga bisa, yaitu seperti perusahaan manufaktur ataupun non-manufaktur dan emerging market. Nah, hal dari model Altman Z Double Accent Score ini terdiri dari working capital, kemudian retained earning, EBIT. Nah, jadi EBIT itu adalah expense before interest tax, dan di sini juga menggunakan BV atau book value atau nilai buku. Nah, oleh karena itu penelitian ini menggunakan model Altman Z Double Accent Score modifikasi karena kita gunakan yang terbaru, yaitu tahun 1984. Nah, di sini rumusnya adalah Z sama dengan 6,56 dikali X1 ditambah 3,26 dikali X2 ditambah 6,72 dikali X3 ditambah 1,05 dikali X4. Nah, keterangannya adalah Z-nya itu adalah Z accent score, kemudian X1-nya working capital to total asset, kemudian X2-nya retained earning to total asset, kemudian X3-nya EBIT to total asset, dan X4-nya BV of equity to BV of debt. Nah, selanjutnya ada pun interpretasi dari nilai Z accent score ini. Nah, yang pertama itu dari Z accent kurang dari 1,1 maka perusahaan tersebut dianggap bangkrut. Kemudian jika 1,1 itu lebih kecil atau Z accent lebih besar dari 1,1 dan lebih kecil dari 2,6, maka perusahaan dianggap gray area atau perusahaan tidak bisa didefinisikan apakah itu sehat ataupun bangkrut. Nah, ketika Z double accent-nya itu di atas 2,6, maka perusahaan tidak bermasalah atau dianggap sebagai zona aman. Nah, mungkin sekian dari metode Altman. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Amanda untuk penyampaian materinya. Untuk selanjutnya, mengenai metode Smijewski akan disampaikan oleh rekan saya. Bagi yang bertugas, saya persilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu metode Smijewski. Model X-score Smijewski menggunakan rasio return on asset, leverage ratio, current asset ratio sebagai prediktor terhadap kebangkrutan yang diukur dengan X-score dengan menggunakan analisis regresi berganda. Menurut Kusumang Ningtyas tahun 2017, Smijewski dalam penelitiannya mensyaratkan satu hal yang krusial. Proporsi dari sampel dan populasi harus ditentukan di awal, sehingga didapat besaran frekuensi financial distress. Frekuensi ini diperoleh dengan membagi jumlah sampel yang mengalami financial distress dengan jumlah sampel keseluruhan. Adapun rumus dari metode Smijewski yaitu X-score sama dengan min 4,3 dikurangi 4,5 X1 tambah 5,7 X2 kurang 0,004 X3. Dengan keterangan yaitu X1 didapat dari EAT dibagi dengan total aset, kemudian X2 yaitu didapat dari total debt dibagi dengan total aset,
Kemudian X3 didapat dari current asset dibagi dengan current liabilities. Dengan zona kategori, yaitu jika X lebih besar dari 0, maka perusahaan diprediksi berpotensi mengalami kebangkrutan. Kemudian jika X kurang dari 0, maka perusahaan diprediksi tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Sila atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya itu metode Springgate akan disampaikan oleh saya sendiri. Di mana metode Springgate ini merupakan metode yang dikembangkan oleh peneliti yang bernama Gordon L. P. Springgate, yang kemudian penelitiannya tersebut dikenal dengan model Springgate atau S-Corp, yaitu merupakan suatu model untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang umum dengan diberikan bobot yang berbeda satu dengan yang lainnya. Springgate ini membuat model prediksi financial distress. Dalam pembuatannya, Springgate menggunakan metode yang sama dengan Altman, yaitu Multiple Discriminant Analysis atau MDA. Nah, rasio yang digunakan di dalam metode Springgate ini yaitu rasio modal kerja aset total, rasio profitabilitas, dan rasio manajemen aset. Untuk menghitung S-score-nya sendiri, yaitu dengan rumus S-score sama dengan 1,03 X1 ditambah 3,07 X2 ditambah 0,66 X3 ditambah 0,4 X4. Dengan keterangan X1 tersebut merupakan modal kerja dibagi dengan total aset, X2 merupakan laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset, X3 merupakan laba sebelum pajak dibagi dengan hutang lancar, dan X4 merupakan penjualan dibagi dengan total aset. Di dalam metode Springgate atau S-score ini sendiri memiliki kriteria penilaian, yaitu yang pertama ada jika nilai S-score yang didapat lebih besar dari 0,862, maka dapat dikatakan perusahaan dikatakan sehat atau tidak bangkrut. Dan yang kedua itu jika nilai S-score yang didapat kurang dari 0,862, maka perusahaan dikatakan tidak sehat atau berpotensi bangkrut. Baik, demikian dari saya. Untuk selanjutnya mengenai metode Grover akan disampaikan oleh rekan saya. Bagi yang bertugas, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu metode Grover. Metode Grover itu menggunakan sampel sesuai dengan model Altman Z-score dengan menambahkan 13 rasio keuangan baru. Nah, rumus dari metode Grover itu adalah G sama dengan 1,650 X1 ditambah 3,404 X2 dikurang 0,016 ROA ditambah 0,057. Dengan keterangan X1 itu sama dengan working capital dibagi total aset, lalu X2 itu sama dengan earning before interest and tax dibagi total aset, lalu ROA itu sama dengan net income dibagi total aset. Nah, dengan sadar kategori, jika G lebih kecil dari min 0,02, perusahaan dalam keadaan bangkrut. Jika G lebih besar dari min 0,02 dan lebih kecil dari 0,01, perusahaan dalam kategori keadaan gray area. Dan jika G lebih besar dari 0,01, perusahaan dikategorikan dalam keadaan tidak bangkrut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ayu untuk penyampaian materinya. Nah, selain dari metode-metode yang telah disebutkan tadi tersebut, di dalam artikel kami juga menggunakan satu metode tambahan, yaitu metode SPSS dengan menggunakan one sample t-test, yaitu yang biasanya digunakan untuk menguji perbedaan pada statistik antara rata-rata dan nilai rata-rata yang diketahui. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bertugas. Untuk itu, next slide.
Baik, Oke, untuk baik. rekan yang bertugas saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Nah, sebelum ke hasil dari pembahasan, mungkin di sini kita tadi sudah sempat melihat penelitian terdahulu. Nah, di sini saya menemukan dan rekan-rekan saya menemukan bahwasannya penelitian terdahulu kita dapatkan dari Nurnovi Trianti Sakinah, kemudian Puji Muniarti pada tahun 2021 dengan judul Analisis Prediksi Kebangkrutan dengan menggunakan metode Altman Z-Score, Zmijewski, Springett, dan Grover pada PT Smartfren Telekom Tbk. Nah, tujuannya juga hampir sama untuk mengetahui hasil kesehatan dari keuangan pada PT tersebut. Nah, hasilnya adalah menggunakan metode Altman Z-Score pada PT Smartfren Telekom Tbk itu di atas 1,1 yang diharapkan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Nah, nilai Zmijewski-nya itu berada di kurang dari 0 sehingga tidak signifikan serta perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan. Nah, kemudian nilai Springett pada PT Smartfren Telekom Tbk itu di atas 0,862 yang diharapkan dan perusahaan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Kemudian pada nilai Grover pada PT Smartfren Telekom lebih besar dari min 0,02 yang diharapkan dan perusahaan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Nah, sebenarnya tidak hanya satu penelitian aja nih teman-teman, karena kita juga menemukan berbagai macam penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa metode ini sangat penting untuk digunakan pada perusahaan-perusahaannya. Untuk itu, yang pertama kita akan mengetahui hasil dari metode Altman Z Double Accent Score dari PT Bali Tawarindo Sentra Tbk, yang dimana kita menggunakan dua cara, yang dimana pertama itu adalah Microsoft Excel, kemudian yang kedua dari SPSS yaitu One Sample T-Test. Yang pertama adalah Microsoft Excel. Hasil perhitungan dari nilai Z Double Accent Score yang pertama kita mengambil dari 5 tahun ke belakang. Yang pertama ada 2019 yang dimana Z aksennya adalah 0,0744 dengan keterangan bangkrut. Kemudian 2020 itu Z aksennya 1,0686 dan keterangannya bangkrut. 2021 itu 1,3564 keterangan gray area. Kemudian 2022 1,6208 dengan keterangan gray area. Kemudian tahun 2023 itu 0,7676 dan keterangannya bangkrut. Di sini memiliki rata-rata yaitu Z aksennya 0,9776 yang dimana keterangannya bangkrut. Dan ditemukan standar deviasinya adalah 0,5969. Next. Oke. Selanjutnya kita mendapatkan rumus dari SPSS yaitu dengan menggunakan One Sample T-Test yang dimana mohon maaf ini sepertinya terbalik ya. Boleh dicari yang Altman? Oke, ini adalah Altman Z Accent Score pada SPSS. Yang mana test value-nya adalah 1,1 seperti yang kita tadi bilang, bahwasannya interpretasinya adalah minimalnya itu 1,1. Nah, di sini ditemukan T hitungnya itu min 0,459 dan DF-nya adalah 4. Kemudian, berdasarkan hasil output pada SPSS di atas diperoleh sig to tail sama dengan 0,670 dan nilai T hitungnya sama dengan min 0,459 sehingga uji hipotesis yang digunakan merupakan uji pihak kanan. Nah, diketahui uji pihak kanan, maka nilai sig to tail-nya itu 0,670 dibagi 2 sama dengan 0,335 dan nilai T-tabelnya ditemukan 2,777. Nah, ini sudah kita hitung berdasarkan T-tabel yang biasanya digunakan secara umum. Nah, sehingga nilai sig-nya 0,670 itu lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga nilai T-tabel lebih besar dari nilai T-hitung. Seperti yang kita lihat di layar, bahwasanya 2,777 itu lebih besar dari min 0,459. Nah, dari keterangan seperti ini, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, jika HA0 diterima, dengan demikian, nilai Altman Z
double accent score ini pada PT Bali Towerindo Sentra Tbk lebih besar dari 1,1 yang diharapkan dan perusahaan tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan atau gray area. Seperti itu. Mungkin sekian dari hasil perhitungan Z accent score. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri untuk penyampaian materinya. Untuk selanjutnya itu mengenai hasil dari metode Smijewski yang akan disampaikan oleh rekan saya. Bagi yang bertugas, saya persilahkan. Baik, selanjutnya hasil penelitian dari nilai Smijewski pada Microsoft Excel, yaitu pada tahun 2019 didapatkan X-score-nya yaitu min 1,266.002 dengan keterangan tidak bangkrut. Tahun 2020 dapatkan min 1,3551 keterangan tidak bangkrut. Tahun 2021 dapatkan min 1,45269 keterangan tidak bangkrut. Tahun 2022 dapatkan min 1,46652 keterangan tidak bangkrut. Tahun 2023 dapatkan min 1,32182 keterangan tidak bangkrut. Kemudian min-nya didapatkan nilai X-score-nya min 1,37123 dengan keterangan tidak bangkrut dan standar deviasinya yaitu 0,087732. Baik, berdasarkan hasil output pada SPSS dengan analisis one sample test, diperoleh seek to tilde sama dengan 0,000 dan nilai T hitung sama dengan min 34,951. Uji hipotesis yang digunakan merupakan uji pihak kiri, maka nilai seek to tilde yaitu 0,000 dibagi 2 sama dengan 0,000 dan nilai T tabel sama dengan 2,777 sehingga nilai seek 0,000 lebih besar dari 0 lebih kecil dari 0,05 dan nilai min T tabel lebih besar dihitung yaitu min 2,777 lebih besar dari min 34,951. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, nilai Smijewski pada PT Bali Towerindo Sentra Tbk kurang dari 0 yang diharapkan dan perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Sila. Untuk selanjutnya mengenai hasil dari metode Springgate akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama itu perhitungan nilai S-score pada Microsoft Excel. Yaitu pada tahun 2019 diperoleh hasil yaitu S-score-nya min 0,0436 dengan keterangan berpotensi bangkrut. Pada tahun 2020, S-score yang diperoleh yaitu 0,1947 dengan keterangan berpotensi bangkrut. Pada tahun 2021, S-score yang diperoleh yaitu 0,3891 dengan keterangan berpotensi bangkrut. Kemudian pada tahun 2022, skor yang diperoleh itu 0,4865 dengan keterangan berpotensi bangkrut. Dan yang terakhir itu pada tahun 2023, skor yang diperoleh yaitu 0,2088 dengan keterangan berpotensi bangkrut. Sementara untuk mean atau nilai rata-ratanya yaitu 0,2471 dengan keterangan berpotensi bangkrut, dan untuk standar deviasinya itu 0,2038. 。
Kemudian hasil dari perhitungan one sample testnya itu diperoleh sig totalnya itu 0,003 dan nilai T hitungnya itu min 6,745. Dengan demikian uji hipotesis yang digunakan yaitu merupakan uji pihak kiri, maka sig totalnya 0,003 dibagi dengan 2 sehingga diperoleh 0,0015 dan nilai T tabelnya itu 2,777. Sehingga nilai sig 0,003 tersebut kurang dari 0,05 dan nilai min T tabel lebih besar pada T hitung yaitu min 2,777 lebih besar daripada min 6,745. Dengan demikian maka H0 ditolak dan H diterima. Sehingga diperoleh nilai Springgate pada PT Bali Torindo Sentra Tbk kurang dari 0,862 yang diharapkan dan perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan. B. Untuk selanjutnya itu mengenai metode Grover yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagi yang bertugas saya persilahkan. Baik, selanjutnya itu metode Grover. Hasil perhitungan nilai G dari PT Tawarindo Tbk di Microsoft Excel didapatkan bahwa nilai G pada tahun 2019 mendapatkan nilai min 0,1873 dengan keterangan bangkrut. 2020 nilai G yaitu 0,0497 dengan keterangan tidak bangkrut. Lalu 2021 nilai G yaitu 0,1413 dengan keterangan tidak bangkrut. Lalu 2022 nilai G yaitu 0,2646 dengan keterangan tidak bangkrut. Dan 2023 dengan nilai G yaitu 0,0366 dengan keterangan tidak bangkrut. Maka dapat main yaitu 0,0610 dengan keterangan tidak bangkrut dan standar deviasinya yaitu 0,1661. Kemudian, hasil perhitungan nilai G pada SPSS dengan one sample test dengan test value yaitu min 0,02 didapatkan sig 2 tail sama dengan 0,337 dan nilai T hitung sama dengan 1,091. Uji hipotesis yang digunakan yaitu uji pihak kanan, maka sig 2 tailnya yaitu 0,337 dibagi 2 didapatkan 0,1685 dan nilai T tabel yaitu 2,777. Sehingga nilai sig 0,337 lebih besar dari 0,05 dan nilai T tabel lebih besar dari T hitung, yang dimana 2,777 lebih besar dari 1,091. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, nilai Grover pada PT Bali Tawarindo Sentra Tbk lebih besar dari min 0,02 yang diharapkan perusahaan dalam keadaan gray area. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. B. Terima kasih Ayu untuk penyampaian materinya. Demikian tadi penyampaian hasil analisis data dan pembahasan dari analisis pada PT Bali Torindo Sentra Tbk. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yang telah disampaikan tadi tersebut yaitu yang pertama, nilai Altman S. Accent Score pada PT Bali Torindo Sentra Tbk lebih besar dari 1,1 yang diharapkan dan perusahaan tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan. Dalam hal ini yaitu gray area. Yang kedua itu nilai Smijewski pada PT Bali Torindo Sentra Tbk kurang dari 0 yang diharapkan dan perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Yang ketiga itu nilai Springgate pada PT Bali Torindo Sentra Tbk kurang dari 0,862 yang diharapkan dan perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan.
Kemudian pada nilai Grover pada PT Bali Torindo Sentra Tbk, yaitu lebih besar dari min 0,02 yang diharapkan dan perusahaan dalam keadaan gray area. Berdasarkan dari penilaian analisis dari metode dan juga one sample t-test, diperoleh bahwa metode Springgrade merupakan metode kebangkrutan atau dalam ini dalam penilaian melalui standar deviasi dan hasil uji one sample t-test yang relevan dan akurat dalam memprediksi kebangkrutan pada PT Bali Torindo Sentra Tbk dibandingkan dengan ketiga metode lainnya. Baik, demikian pemaparan artikel yang telah kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.